Pertama-tama saya mengucapkan syukur, ini kali pertama saya ada di tempat ini, dan saya berterima kasih kepada Pak Supratman, juga kepada tim penggambalan, juga Kak Esther, sekolah minggu ya Kak Esther. Iya. Ini pertama kali saya ada di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Kristianto, bisa dipanggil Kris. Saya melayani di GBI Sudirman. Saat ini gerejanya ada di HR Rasuna Said di gedung Agro Plaza. Dan saya sudah full timer, tapi saya bukan gembala. Saya kebetulan memang full timer di gereja dengan Pak Supratman, udah kenal banget. Dan saya hari ini datang bersama dengan istri saya dan juga anak saya di belakang. Ya, jadi kami keluarga hanya bertiga saja, sama dengan Pak Supratman. Irit-irit aja Pak. Oke, hari ini saya dikasih tema adalah memperbaharui pikiran. Ini menjadi hal yang menarik, kenapa kita harus memperbarui pikiran. Kurang apa sih kita ini memperbarui pikiran? Nah, untuk itu supaya lebih dalam, sebelum kita lebih dalam, saya ingin ajak kita untuk baca di Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Ya, minta tolong bagian PowerPoint-nya. Filipi 4 ayat 7 sampai 9, sambil menunggu PowerPoint saya akan bacakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang bergumul dengan keadaan, kita sedang bergumul dengan situasi kita, tetapi juga dengan pikiran kita sendiri. Masalahnya kadang cuma satu nih, ya. Masalahnya biasanya kalau rumah tangga masalah doi gitu ya kan. Masalah cuma satu, tapi nggak tahu bisa melebar kemana-mana. Mungkin yang masih muda gitu ya kan, masalah apa? Masalah pasangan hidup, masalahnya satu, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Masalahnya satu, tapi pikiran bisa jadi 100. Sampai gak bisa tidur. Bukan karena Tuhannya jauh, enggak. Tapi karena kita tidak bisa berhenti memikirkan. Mikirin tadi masalah ekonomi, rumah tangga, masa depan. Bahkan ada rasa yang tidak cukup yang selalu kita pikirkan. Dan tanpa sadar kita hidup dalam tekanan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Di mana? Di dalam pikiran. Padahal kita semua sudah percaya pada Tuhan Yesus, amin. Roh kita sudah dijadikan baru. Saudara dan saya sudah diampuni, sudah dibenarkan, sudah diterima sepenuhnya oleh Allah. Tetapi mengapa hidup kita belum sepenuhnya menikmati damai dan kemenangan? Next. Karena seringkali kita memiliki roh yang baru, tetapi masih memakai pola pikir yang lama. Kita udah lahir baru, Kristen udah lama Pak saya. Tapi cara berpikir kita masih pakai yang lama. Itu sebabnya dalam Filipi 4 ayat 7 dan 9 sampai 9 next memberikan cara bagaimana kita memperbaharui pikiran kita. Itu yang jadi pertanyaan. Gimana dong Pak cara memperbaharui pikiran? Langsung saja yang pertama. Next. Yang pertama, yuk katakan sama-sama, dijaga. Damai itu menjaga pikiran kita. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi
Damai sejahtera itu bukan bicara perasaan. Oh, rumah tangga saya lagi baik-baik saja. Oh, ekonomi saya oke, masih baik-baik saja. Oh, semua dalam kondisi baik. Oh, ada damai sejahtera. Bukan. Damai sejahtera bukan bicara tentang perasaan. Damai sejahtera itu adalah hasil dari hubungan kita dengan Yesus. Bagaimana hubungan saudara dengan Yesus, itulah yang dinamakan atau menghasilkan damai sejahtera. Karena sumber damai sejahtera itu bukan keadaan, bukan kondisi, bukan situasi. Sumber damai sejahtera hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Kata memelihara di situ, kalau dari bahasa aslinya itu lebih tepatnya itu seperti tentara yang berjaga di depan pintu. Artinya apa? Artinya pikiran itu perlu dijaga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena semua yang masuk ke dalam hidup kita itu melalui pintu yang namanya pikiran. Semua yang masuk ke dalam pikiran hidup kita itu melalui pintu yang namanya pikiran. Nah, kalau pintu itu terbuka lebar, pikiran kita terbuka lebar, tidak dijaga, maka yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kebohongan itu masuk semua. Apalagi media sosial, sekarang susah loh filter media sosial. Kita nggak tahu itu berita benar atau tidak. Apalagi dengan zaman AI sekarang, kita nggak bisa tahu itu benar atau enggak. Potongan-potongan khotbah, potongan statement-statement itu bisa mempengaruhi pikiran kita dengan ketakutan. Jadi semua yang masuk dalam pikiran saudara dan saya itu mempengaruhi cara kita melihat hidup kita. Dan itu perlahan-lahan kalau saudara nggak jaga, itu akan menggoyahkan iman saudara. Tapi ketika saudara memilih untuk mempercayai Yesus, pikiran itu mulai tenang. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita itu berada di tangan yang tepat. Amin. Jadi saat pikiran kita aneks, saat pikiran kita bersandar kepada Kristus, itu damai sejahtera, sukacita, itu menjaga hati dan pikiran kita. Amin. Jadi hari-hari ini kalau saudara sedang bergumul dengan situasi dan keadaan, ayo, mari kita harus bersandar pada Kristus. Jadi damai sejahtera itu bukan muncul karena masalah udah selesai. Oh, saudara sedang bergumul, sedang takut, sedang khawatir, oh udah selesai, kemudian ada damai sejahtera. No. Jadi damai sejahtera itu bukan karena semua masalah kita sudah selesai, tapi karena kita percaya bahwa Yesus hanya satu-satunya yang pegang kendali atas hidup kita. Mungkin keadaan kita belum berubah, masalah kita masih ada. Tapi karena kita jaga pikiran kita dengan damai Kristus, kita percaya penuh pada Tuhan, hati kita tetap tenang, iman kita tetap kuat, dan kita mampu menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu di gereja kami bilang ini, datang ke saya, Pak, gimana tuh perang Iran dengan Amerika itu Israel, Pak? Bensin udah mulai pada naik. Gimana nanti ya Pak? Waduh, belum lagi nanti berita ini, berita itu, berita ini. Saya bilang, Bu, tenang aja. Mau mereka perang, bensin naik, semua naik, udah tenang aja. Toh kita punya Tuhan Yesus. Kenapa mesti ngeributin perang di sana? Kenapa mesti ributin bahan-bahan bakal naik? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tenang, kita dijaga. Hidup kita ada dijamin oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mikirin masa depan yang belum tentu, kemudian ada ketakutan yang belum terjadi, ayo berhenti dan mulai katakan, Tuhan, saya percaya kepada Engkau, karena Engkau yang pegang kendali atas hidupku, atas rumah tanggaku, atas masa depan. Next. Damai Tuhan bukan sekedar perasaan yang kita rasakan, tapi kuasa Kristus yang menjaga pikiran kita bersandar kepadanya. Amin.
Jadi kesampingkan semua perasaan, bahwa damai sejahtera itu bukan dari perasaan, tapi dari pikiran kita yang percaya kepada Kristus. Di situ lahir yang namanya damai sejahtera. Amin. Yang kedua, kalau yang pertama dijaga, yang kedua diisi. Sama-sama katakan diisi. Diisi apa? Diisi kebenaran untuk menggantikan kebohongan. Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semua yang benar, mulia, adil, suci, dan seterusnya. Pikirkanlah. Itu bukan sebuah saran, itu perintah. Jadi kata pikirkanlah itu perintah. Jadi Tuhan tidak hanya menjaga pikiran kita dari luar, tetapi Dia juga mengajar kita apa yang harus kita isi ke dalam pikiran kita. Pikiran kita itu seperti tanah, saudara. Apa yang kita tanam di dalamnya itu yang akan tumbuh menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya menanamkan kebenaran, maka iman akan tumbuh. Kalau kita membiarkan kebohongan, ketakutan, maka itu semua akan mengambil alih semua di dalam hidup dan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran gak bisa kosong. Jadi prinsipnya pikiran itu harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, kalau saudara tidak mengisi dengan kebenaran firman, maka yang akan mengisi pikiran saudara apa? Suara dunia ini, berita-berita yang beredar, berita-berita yang menakutkan, pengalaman masa lalu kita, mungkin luka batin kita, mungkin kebohongan musuh. Karena itu pembauran pikiran bukan sekedar membuang pikiran yang salah, tetapi menggantinya dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita membuang, ganti semuanya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 6 berkata, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi artinya kalau pikiran kita tidak diarahkan kepada firman, maka otomatis pikiran kita akan mengikuti kecenderungan daging. Amin. Masalahnya banyak orang percaya tidak hidup dalam kemenangan. Bukan karena iblis terlalu kuat, tapi karena mereka terlalu lama mempercayai kebohongan daripada firman Tuhan. Makanya saya kalau ketemu orang konseling, sharing, saya bilang, Pak, Bu, masalahnya iblis itu udah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Udah gak ada apa-apanya. Sekarang yang menguasai pikiran Bapak dan Ibu itu kebohongannya, dan Bapak dan Ibu percaya itu. Itu sebabnya hidup Bapak Ibu nggak ada terobosan, tidak dalam kemenangan, karena pikirannya ditipu oleh kebohongan daripada kebenaran firman Tuhan. Ingat loh, firman Tuhan itu bukan sekedar informasi. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menyingkapkan siapa Yesus dan apa yang Dia lakukan bagi kita. Karena ketika kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa saudara dan saya diampuni. Waktu kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa kita dikasihi. Kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Kita diingatkan bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Semakin kita mengisi pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, dipenuhi dengan Kristus, semakin kebohongan kehilangan kekuatannya. Jadi buat saya percaya sih mau doa peperangan, tapi yang paling praktis adalah isi pikiran saudara dengan kebenaran firman. Itu kemenangan sejati. Saudara nggak ada gunanya doa keliling, doa peperangan, tapi pikirannya pasti pakai pikiran yang lama.
Jadi yuk mulai dengan cara yang sederhana. Baca firman Tuhan setiap hari. Hafalkan ayat-ayat yang menguatkan. Ucapkan firman itu dengan suara, bukan di dalam hati. Bukan hanya baca, ucapkan, tapi mulai renungkan firman itu. Sampai firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Ganti setiap pikiran negatif dalam hidup kita dengan kebenaran firman. Karena survei bilang apa yang terus-menerus kita pikirkan, kita perkatakan, itu yang akan kita percayai. Dan itu akan jadi habit dalam hidup kita. Dan apa yang kita percayai, itu yang akan membentuk kita. Ingat loh, kita tidak memperbarui pikiran supaya Tuhan menerima kita. Kita memperbaiki pikiran kita karena di dalam Kristus saudara dan saya sudah diterima. Jangan dibalik ya. Oh, saya harus baca Alkitab, saya harus renungan supaya saya diterima oleh Tuhan. No, saudara dan saya sudah diterima. Firman Tuhan tidak membuat kita diterima oleh Allah. Firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus saudara dan saya sudah diterima, sudah dikasihi, dan sudah dibenarkan. Banyak orang salah punya konsep cara berpikir, oh saya harus rajin baca Alkitab. No, ini bukan jadi program, bukan program gereja. Ini lifestyle, ini gaya hidup orang Kristen. Baca firman supaya saudara mengerti, saudara sudah diterima, saudara sudah dikasihi, saudara sudah dibenarkan. Kenapa? Karena iblis selalu menyerang di pikiran kita. Kamu gak layak. Tuhan marah sama kamu. Itu yang iblis ciptakan dalam pikiran kita. Itu sebabnya, next. Apa yang memenuhi pikiranmu akan menentukan apa yang menguasai hidup. Saat kebenaran Kristus memenuhi pikiranmu, maka kebohongan, tipu muslihat iblis itu kehilangan kuasa. Simpel, sederhana. Amin. Saya percaya ini udah dijaga, ini udah diisi. Yang ketiga, yang terakhir, next. Bagaimana kita supaya mengerti, memperbaiki pikiran adalah dihidupi. Sama-sama katakan, dihidupi. Jadi kebenaran itu harus jadi gaya hidup. Filipi 4 ayat 9, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu pelajari, terima, dengar, dan lihat, lakukanlah itu. Ini yang membedakan orang yang tahu firman dan orang yang mengalami firman. Itu beda. Banyak orang datang ke gereja dengar firman tiap minggu. Setuju, amin, 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 amin. Tapi kenapa hidupnya nggak berubah? Karena firman itu cuma berhenti di kepala, nggak turun ke dalam kehidupan. Pembaruan pikiran terjadi saat firman dipraktekkan, bukan hanya dipahami. Saya punya seorang kenalan, ibu-ibu dan suaminya. Suaminya ini udah lama gak kerja, udah 20 tahun lebih. Saya bukan memperkarakan ini masalah tidak kerja suaminya, tetapi tiap hari suaminya ini cuma nonton, lihat channel Kristen sih, tapi yang apologet. Wah, sampai dia belajar. Kalau berdebat jago banget gitu. Sampai kemudian kalau bahasa orang tetangga sebelah, mengkafir-kafirkan. Wah, GBI itu sesat. Wah, sesat menyesatkan. Karismatik sesat. Saya bilang sederhana aja. Kamu tahu firman oke, tapi kamu cuma hanya duduk di depan komputer, tidak pernah mempraktekkan firman.
nol besar, saya bilang. Nggak usah ngajak saya berdebat. Kamu nggak tahu bagaimana di lapangan orang susah, orang mau cari makan. Kamu cuma tahu firman tapi nggak pernah menghidupi firman. Firman berkata ampuni, tapi seringkali kita berkata, Tuhan, saya belum siap. Firman berkata jangan khawatir. Tuhan nggak ngerti sih, situasi saya beda Tuhan. Halo. Selama firman hanya kita dengar dan tidak kita lakukan, maka pola pikir lama akan terus mendominasi kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya kalau saudara hari ini mungkin ada yang sedang terluka, entah itu dalam keluarga, dalam hubungan, kecewa dengan orang lain, mungkin bergumul dengan pekerjaan, mulai praktekkan firman. Bukan cuma tahu firman, praktekkan firman. Tetap mengasihi, tetap berkata benar, tetap memilih damai. Saya tahu itu nggak mudah. Tapi ketika kita melangkah taat, izinkan Roh Kudus bekerja, maka saudara akan lihat perlahan-lahan itu akan mengubah cara pikir saudara dalam meresponi hidup. Pikiran kita mulai berubah, hati kita mulai dilembutkan, hidup mulai mengalami damai. Amin. Yuk mulai taat. Jangan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Kudus. Next. Firman yang hanya didengar itu hanya menambah pengetahuan. Tetapi firman yang dilakukan itu mengubah kehidupan. Amin. Jadi jangan ibadah tiap hari Minggu cuma dengar-dengar tapi nggak pernah praktek. Kesimpulan, kekristenan tidak berhenti pada saat kita menerima Yesus dan lahir baru. Tapi itu titik dimulai perjalanan hidup kita. Tuhan itu rindu saudara agar pikiran kita itu terus diperbaharui oleh firman. Sehingga apa? Sehingga jiwa kita dengan roh itu akan selaras. Amin. Orang tuh kadang cuma berhenti, ya yang penting saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah lahir baru, saya sudah dibaptis, tapi nggak pernah mau memperbarui pikiran. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tidak mengalami kemenangan. Benar, secara roh saudara sudah diselamatkan, tapi Tuhan rindu agar pikiran kita itu selaras dengan kebenaran firman-Nya, sehingga kehidupan yang baru di dalam roh itu menjadi nyata di seluruh aspek hidup kita. Dan ini kuncinya. Yang pertama, dijaga. Jangan biarkan pikiran liar menguasai pikiran kita. Kedua, diisi dengan kebenaran firman. Dan yang terakhir, dihidupi. Lakukan dalam kehidupan nyata. Amin. Dengar baik-baik. Roh kita sudah baru, tapi jiwa kita harus diperbarui. Jiwa itu apa? Pikiran, kehendak harus diperbarui. Selama saudara masih pakai pikiran yang lama, saudara tidak akan sepenuhnya menikmati hidup yang baru yang Yesus sediakan. Tetapi ketika pikiran kita diperbarui oleh firman Tuhan, roh dan jiwa itu menjadi selaras. Damai sejahtera itu jadi nyata, dan kemenangan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Amin. Saya akan tutup dengan satu quote seperti ini. Next. Yesus sudah memberikan hidup baru buat saudara dan saya. Pembaruan pikiran membuat kita bisa menikmati hidup baru. Amin. 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 Jadi ada banyak orang Kristen tidak bisa menikmati hidup baru itu kenapa? Karena salah satunya adalah tidak melakukan pembaruan pikiran. Mari kita tundukkan kepala.